Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau melakukan random reading ya. Jadi ngikut kartunya ngajakin ngobrol tentang apaan, dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Kondisi apa nih? Wow, ada past life relationship. Wah, seru nih, seru nih. Seru, nanti kita baca past life ya. Wow, children. Oh, inspiration. Ya, jadi ini gini ya. Ini adalah buat kamu-kamu yang mungkin saat ini sedang menghadapi kayak situasi mingklik-mingklik. Halo kesayangan, kalian semuanya masih ingat arti kata dari mingklik-mingklik? Tahu? Pinter, kalian semuanya masih ingat ya. Mingklik-mingklik artinya berada di ujung tanduk, atau situasi yang udah dikit lagi pisah, atau bahkan mungkin udah pisah malahan ya. Udah bisa, udah dada bye-bye. Ya, situasi yang seperti ini. Sementara di antara kalian ya, beberapa, nggak semuanya, beberapa dari kalian itu bahkan udah punya anak gitu sama pasangan lah ya. Kan nggak mungkin gitu kalian membelah diri kan. Jadi sama pasangan bahkan udah punya anak, tapi sekarang kayak diambang perpisahan, atau bahkan sudah berpisah. Tapi gini, yang seru adalah sebetulnya kamu dengan pasangan kamu itu, kalian punya hubungan past life. Past life itu artinya di kehidupan sebelumnya kalian sudah bertemu. Makanya kemudian dipertemukan lagi di kehidupan yang sekarang untuk menyelesaikan PR yang nggak selesai di kehidupan yang lalu. Ya, kalau yang percaya past life, nanti kita akan baca past life-nya. Sebenarnya gimana sih past life? Jadi kalau buat kamu yang percaya reinkarnasi, yang nggak percaya juga nggak apa-apa, kamu tetap bisa nonton ya. Kita ini dihidupkan berkali-kali, berulang-ulang ya. Sebenarnya ada kok di dalam kitab-kitab suci, itu ada ya, cuma tersembunyi gitu, tidak semuanya, bahkan beberapa mungkin mengingkari bahwa itu bukan reinkarnasi gitu ya. Tapi sebenarnya ada, ya Bunda nggak akan sebutin. Nah, di kehidupan masa lalu itu kita bisa bertukar peran ya. Misalnya sekarang kamu perempuan, mungkin di kehidupan masa lalu kamu tuh laki-laki. Dan kalau misalnya sekarang, di kehidupan sekarang itu dipertemukan sebagai kekasih ataupun suami istri, di kehidupan sebelumnya itu belum tentu. Bisa aja kalian adalah pasangan sahabat, pasangan orang tua anak, pasangan musuh juga bisa loh. Musuh di kehidupan sekarang dipertemukan jadi kekasih itu bisa banget. Ya, kenapa? Ya, untuk memperbaiki ya, mungkin dulu musuh udah sampai sampai ke tulang sumsum gitu ya. Nah, sekarang jadi kekasih kan untuk belajar. Sebetulnya memang inti dari pelajaran kita hidup itu adalah, intinya adalah untuk belajar. Ya. Kita cek dulu untuk energi dia ya. Kita mau tahu dulu ini dengan siapa kamu terhubung atau pasangan kamu, oke? Silahkan kesayangan semuanya bisa fokus, bisa lihat ke kartu ini. Fokuskan seseorang, bayangin mukanya, ya. Bayangin mukanya sambil ngeliat kartu ini. Mudah-mudahan dia yang kamu maksud, yang kamu tuju, itu terciduk energinya kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Kita akan lihat koneksi kalian yang dulu, terus nanti kita akan lihat perasaannya ya.
perasaan ya. Jadi sebetulnya masih ada karma gitu loh. Ada karma antara kamu dan dia ya. Ada perjanjian jiwa kamu dan dia. Oke, di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Oke. Kemudian ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada energi Aquarius, Libra, Gemini. Oh, semua ya. Ini pun Virgo, Taurus. Oh, apalagi satu, iya kok bunda bisa blank gini ya. Taurus, Virgo, aduh, elemen tanah atau apalagi. Ya Allah, bunda kok bisa sepikun ini. Taurus, Virgo, sama Capricorn. Oh my god. Ya, begini ya. Kalau umur udah mendekati 50 tuh kadang-kadang begini ini. Ya. Jadi ini semua zodiak muncul. Jadi sekarang kita cocokin dulu untuk inisialnya ya. Mungkin tadi kalian ngebatinnya beneran gitu. Jadi ya keciduk semuanya deh energinya. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Oke, udah cukup. Udah cukup ya. Oke, jatuh sendiri. Ada V, Victory. Ada T, Tango. Ada K, Kilo. Ada A, Alpha. Ada I, India. Ada R, Romeo. Ada U, Ultra. Ada P, Papa. Ada S, Susu. Ada L, Luna Maya. Ada X, Extra. Dan ada Z, Zulu. Kemudian ada N, Nona. Ada E, Eko. Ada O, Oscar. Ada G, Gajah. Dan ada H, Hotel. Ada 16 inisial dan semua zodiak muncul. Wow, ini jadi komplit jerit. Kita lihat dulu kondisinya, nanti kita lihat pas live-nya habis ini. Ya, gimana ya? Ini saat ini sih memang dia perasaannya agak datar, agak hambar sama kamu, atau ilfil lah bahasanya gitu ya. Lagi ilfil sama kamu, lagi nggak mau, lagi ogah gitu ya. Dan hidupnya sendiri dia merasa bebannya berat. Padahal sebetulnya situasinya baik-baik aja, ya. Situasinya baik-baik aja, tapi dia merasa kayak ini sebatas perasaannya dia ya. Dia ngerasa aduh hidup kok berat banget, tanggungan berat banget. Aku di depan nanti gimana ya? Ya ampun, banyak banget nih yang aku mesti beresin. Banyak banget nih gue mesti bayar ini, bayar itu ya. Dia ngerasa hidupnya seberat itu. Dan dalam segala hal, bukan hanya finansial sih, termasuk di dalam percintaan. Dia juga ngerasa aduh kok rasanya situasi percintaan ini berat banget aku tanggung gitu ya. Jadi dia lagi lemah ya, lagi ngelokro kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya ngelokro itu apa? Ngelokro itu kalau nggak salah itu adalah merek kacang. Ya, bunda suka ngebaca ada kacang atom ngelokro ya. Nah, dia sendiri sedang dalam kondisi yang letoy, lemah, letih, lesu, seperti itu ya. Harusnya dia banyak minum vitamin sih. Atau minum ginseng gitu, supaya tidak lemah, letih, lesu. The rest padahal sebetulnya baik-baik aja. Iya. Kehidupannya sehari-hari baik-baik saja. Cuman ini ya karena mungkin ruwet sendiri ya pikirannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bunda akan baca. Sekarang kita lihat dulu. Past life-nya kamu dan dia. Past life kamu dan dia itu gimana sih? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Past life kamu dan dia. Past life kamu dan dia. Past life kamu dan dia. Perjanjian misi jiwanya apa? PR-nya dalam kehidupan ini apa? Ini kamu? Wow, ini dia. Wow. Gini ya, misalnya kalian ketemu di kehidupan sebelumnya, itu belum tentu ketemu di kehidupan sekarang.
Atau ini belum tentu kehidupan yang persis sebelumnya. Gimana ya bahasanya? Artinya dalam satu fase kehidupan itu belum tentu kalian tuh sama-sama ketemu. Bisa jadi itu ketemunya beberapa lapis kehidupan sebelumnya. Karena kan memang masa orang kembali itu beda-beda ya. Kembali atau menyeberang ke alam cahaya itu beda-beda gitu loh. Jadi ya belum tentu memang persis ketemunya di situ. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Wow. Ini dulunya kamu adalah seorang laki-laki. Dulunya kamu adalah seorang laki-laki. Wow. Ternyata kalian adalah bersaudara ya. Bukan pasangan kekasih. Ini kalian adalah bersaudara dan kamu adalah seorang laki-laki. Oke, apa yang terjadi nih? Leadership. Nah, tapi lucunya, kalian ini bersaudara dan kamu adalah adiknya dia. Kamu adalah adik dia, ya. Jadi dia adalah kakak kamu di dalam kehidupan sebelumnya. Namanya seorang kakak, tanggung jawabnya itu berat pada waktu itu ya. Kalian hidup di Eropa pada waktu itu. Nah, biasanya kalau kalian memang pas live-nya pernah hidup di Eropa, itu biasanya merasa kayak, kok aku suka ya ngeliat gitu loh. Atau aku merasa familiar dengan tempat seperti ini. Atau kamu menyukai makanan-makanan mereka tanpa alasan ya, kayak bunda. Contohnya bunda nih, bunda dari kecil nggak doyan nasi. Kalau sekarang ya doyan, cuma dari kecil nggak doyan nasi tanpa bisa dijelaskan. Nggak ada trauma sama nasi. Pokoknya nggak doyan aja, maunya roti melulu ya. Oh ternyata ketemu pas live-nya dulu di Eropa. Misalnya seperti itu, suka keju, susu, mode-mode seperti itu. Teh ya. Nah, dia adalah kakak kamu. Sebetulnya kalian baik-baik saja ya, maksudnya sebagai kakak beradik itu baik-baik saja. Tidak ada satu konflik, tidak ada satu konflik tertentu. Dan kalian menjadi seseorang yang saling sayang kok ya. Oke, kita lihat. Wow. Ya. Nah, kalian sering nih runtang-runtung. Kalian sering runtang-runtung, ya namanya hidup zaman dulu. Hidup zaman dulu kan itu masih deket gitu ya dengan alam. Biasanya orang-orang Eropa, terutama yang di pedesaan atau itu mereka hidupnya deket sama hutan. Nah, termasuk dulu rumah kalian itu deket gitu sama hutan. Jadi mungkin beberapa dari kamu senang gitu ngelihat hutan. Ngelihat hutan tuh senang aja. Cuma namanya hutan itu kan ya kayak gitu ya, masih ada binatang-binatang liar. Kalian pada waktu itu mencapai usia remaja. Ya, usia remaja tuh ya mungkin sekitar umur 10 tahunan, 12, 15 gitu kan usia remaja. Masih tergolong kecil sebetulnya. Dan kamu lebih kecil ya. Mungkin kamu sekitar umur 10 atau 11 atau bahkan umur 9, 8, kecil, masih kecil ya. Dan suatu saat, suatu waktu ketika kalian main di hutan, kamu diserang sama binatang ya. Binatangnya binatang yang memang buas, yang memang bisa membunuh manusia ya. Oke. Diserang binatang, namanya main terlalu jauh. Ya. Dan kakak kamu itu mencoba menolong tapi nggak bisa gitu loh. Mencoba menolong, mencoba menyelamatkan tapi bener-bener nggak bisa. Ya, terus akhirnya ya karena nggak bisa lari dong, lari gitu ya, mau cari bantuan, lari ke rumah, tolongin, tolongin, tolongin gitu ya, teriak-teriak, tapi ya udah terlanjur gitu loh, artinya kamunya sendiri udah terlanjur mati dimakan sama binatang. Kok gitu bunda, tragis amat. Memang kalau zaman dulu itu satu hal yang wajar yang biasa, ya. Mati karena perang, mati karena dimakan binatang. Kalau zaman sekarang mungkin zamannya udah beda, banyak orang mati kecelakaan, mati karena apa gitu. Ya zaman dulu penyebabnya beda-beda, mati kelaparan juga bisa, tergantung zaman pada masa itu. Nah, karena si adik ini mati atau kamunya mati, si kakak merasa gagal menjadi seorang pemimpin. Dia punya trauma yang cukup berat tentang
menjadi seorang pemimpin, dan dia karena adiknya mati ya di dalam masa muda, dia disiksa terus-menerus oleh keluarga karena disalahin, ya, disalahin. Dan yaitu dia merasa kayak merasa bersalah. Jadi kasihan sebetulnya si kakak ya, udah dia merasa bersalah sendiri, kemudian keluarga bukannya support dia untuk membantu memulihkan lukanya, tapi malah ikut nyalah-nyalahin. Jadi ini si kakak ini hidup benar-benar di dalam trauma, ya. Sekalipun dia masih hidup survive, tapi dia hidup dalam trauma yang berkepanjangan. Oke, pelajaran yang dibawa di kehidupan saat ini, kalau kamu ya, kamu adalah posesif, ya. Pelajaran yang dibawa sampai saat ini. Terus ya belajar untuk tidak terlalu posesif, tidak terlalu menggenggam. Sementara si kakak atau pasangan kamu, belajar yang dibawa sampai saat ini adalah menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Itu ya, pelajaran atau PR-nya. Nah, saat ini ketika kalian di dalam situasi mingklik-mingklik, mungkin saja bisa jadi ada tanggung jawab yang dia belum selesaikan sama kamu. Ada tanggung jawab yang dia belum bayar ke kamu. Ya, ada seperti itu. Dan otomatis sekarang ini adalah hubungan yang kayak di ujung tanduk. PR-nya dia belum selesai. Nah, kita akan lihat apakah dia akan menyelesaikan PR dan misi jiwanya atau janji jiwanya kepada kamu. Kita lihat dulu untuk perasaan dia yang paling dalam ya. Wait, tunggu. Oke, kita lihat perasaannya dia. Bunda lagi suka banget ya sama kartu ini. Jadi pakai beberapa kali. Gimana sih? Oh ya gini. Yang dia rasakan kepada kamu saat ini. Yang dia rasakan kepada kamu saat ini. Dia lagi pura-pura bego ya sama kamu ya. Pura-pura bego, pura-pura tidak bersalah, pura-pura innocence. Tapi itu ternyata hanya pura-pura. Dia tidak se-innocent itu, dia tidak sebego itu, atau dia, intinya dia kayak seolah-olah gak bersalah gitu sama kamu ya. Dan dia ngomong, aku saat ini lagi emosi gitu loh. Dan dia sedang sulit untuk menenangkan diri. Makanya saat ini dia sedang tidak mau diganggu oleh siapapun, bukan hanya oleh kamu. Dia sedang tidak mau diganggu. Oke. Dan sebetulnya dia tahu ya, beban jiwa yang dia bawa di kehidupan masa lalu itu sebetulnya masih dibawa di kehidupan saat ini. Dan dia ngomong, aku perlu untuk membebaskan diriku dari ketakutan dan keraguan. Ya, dia merasa kayak seekor burung yang di dalam sangkar. Iya. Tapi dia nggak mau ngaku di depan kamu. Dia tidak mau mengakui luka-luka batinnya. Dia tidak mau mengakui kalau dia salah. Dia tidak mau mengakui tentang perasaannya. Ya, kenapa dia nggak mau ngaku? Itu ego. Sifatnya ego itu emang gitu ya. Ego, nggak mau ngaku. Denial itu ego. Ya, terus kenapa perasaannya jadi datar gitu kepada kamu ya, jadi ilfil kepada kamu. Dia ngomong gini, karena kamu tuh udah terlalu sulit untuk ditaklukkan, terlalu sulit untuk dia atur, terlalu sulit untuk dimanipulasi sama dia ya. Terlalu sulit untuk, karena kan maunya dia, kamu tuh nurutin semua keinginan-keinginannya lah, kok enak gitu ya. Enak bener, emang lu siapa gitu ya. Lah kan pasangan. Ya, jadi dia pada pemikiran seperti itu. Ih, kamu susah banget gak mau nurut sama aku. Ya kan memang bukan boneka. Ya ini adalah cinta yang dibalut dengan ego. Kenapa? Dia maunya menguasai. Maunya ngatur kamu, maunya kamu selalu menuruti keinginannya. Ya, dan begitu gak diturutin, dia langsung ilfeel. Aduh, ini ego ya. Cinta yang sangat diwarnai oleh ego. Oke. Oke, sekarang Bunda mau cek lagi pakai kartu yang lain. Perasaannya gimana? Perasaan dia yang sebenarnya, sesungguhnya gimana sih?
Ya memang lagi ini ya, memang lagi nggak tergerak atau lagi nggak selera aja sama kamu. Lagi nggak selera secara perasaan udah hambar udah ilfil, tapi kalau bercinta dia masih mau. Make love dia masih mau loh ini. Ya dasar. Kenapa? Waduh, ini agak-agak nyerempet-nyerempet mesum-mesum dikit ya. Eh, kalau dalam bercinta ya, bercinta, ngeseks gitu. Make love itu dia cocok. Ya. Tapi secara perasaan ya itu tadi ya, egonya bergerak gitu loh. Nah, ini ya, para wanita, kalian mesti bisa pisahkan dan bedakan. Kalau pria itu mau bercinta sama kamu, ngesek sama kamu, itu belum tentu cinta loh. Ini salah satu contohnya nih. Ngesek mau, doyan-doyan aja, hot-hot aja. Tapi sebetulnya perasaannya dia nggak cinta. Ya, kayak gini nih salah satu contohnya. Ya, oke. Nah, kalau perkara seks aja, dia udah langsung gercep. Ya, tapi giliran misalnya diajakin untuk berbicara serius, berbicara tentang masa depan, dia udah langsung membisu 1000 bahasa, diam 1000 bahasa. Separation, ya tetap maunya dia pisah. Pisah tapi giliran disadarin body, disodorin body, diiming-imingi untuk bercinta, dia gercep tetap mau balik. Ya, jadi it's clear bahwa saat ini energinya dia hanya energi manipulasi. Oke. Saat ini ya, saat ini. Sebenarnya orang ini punya hutang, pasangan kamu ini punya hutang karma sama kamu yang belum selesai, belum dibayar lunas sampai sekarang. Tapi Bunda mau lihat ke depannya bagaimana. Apakah akan kayak gini-gini terus ya? Ataukah suatu masa, suatu ketika di depan dia akan berubah balik sama kamu? Bisa nggak sih? Coba ya. Masih menggantung ya. Memang, wow, akan say no more. Ya orang ini sepertinya di kehidupan saat ini memang dia juga belum menyelesaikan PR-nya sama kamu. Dia masih menggantung begitu saja ya. Kalaupun misalnya masih bersama itu dia akan banyak macam-macam, banyak tuntutan, banyak permintaan, banyak mau sama kamu. Ya cukup rumit sih karena seegois ini gitu loh. Pasangan kamu seegois ini. Padahal ada PR sebetulnya. Tapi Bunda cek ya, Bunda mau cek, Bunda mau lihat. Ada nggak sih Bunda, entah suatu ketika, misalnya pas tua ya, dalam waktu yang sangat panjang, apakah hubungan ini bisa bertahan atau ya udah berakhir? Ini Bunda pakai kartu pamungkas. Dan sama Bunda, Bunda selalu membaca apa adanya. Jadi kita nggak halu ya. Karena memang hidup, memang Bunda tahu ya teman-teman mungkin lagi senang dengan yang namanya law of attraction. Tapi law of attraction tuh bukan denial sama hal yang buruk loh. Karena semakin ditolak, dia malah akan semakin lengket di pikiran bawah sadar ya. Jadi cara yang paling pas dalam menjalankan law of attraction adalah diterima senyatanya. Bahwa kenyataan perpisahan ini pun tuh juga ada gitu loh. Tapi kita akan lihat ya, kedepannya bagaimana. Kedepannya ya gini-gini terus. Gini-gini terus. Kalau kamu tidak tegas untuk berpisah, dia pun juga ya udah gini-gini terus. Dianya juga nggak pisah. Gini-gini terus intinya. Intinya apa? Keputusan ada di tangan kamu, baby, kesayangan. Kalau kamu capek ya udah pisah. Tapi kalau misalnya kamu udahlah nggak apa-apa, yang penting mah dia cukup buat pajangan gue. Yang penting kan di mata teman-teman gue nggak jomblo gitu ya, bisa aja sih. Tapi ya itu motivasinya nggak benar ya, udah kayak gitu. But it's up to you, terserah kamu monggo mau gimana. Ya, pengen jelas ini gini-gini terus ternyata. Ya, terus Bunda. Kalau misalnya ya, misalnya kamu ninggalin orang ini, kira-kira gimana nih? Karena capek kan, misalnya bener-bener berpisah ya.
kamu, ini Bunda mau lihat kamu dari sisi kamunya. Ada orang baru loh datang dalam hidupmu. Kalau misalnya kamu lepas dari dia, ada orang baru datang dari hidupmu, dalam hidupmu kok, dari hidupmu. Tapi orangnya ya biasa aja. Artinya mungkin bukan tipikal orang yang tajir melintir, kiwir-kiwir ya. B aja sih orangnya, nggak pinter-pinter banget gitu ya. Oh, bukan cuma satu orang, Bunda lihat ada dua orang nih. Yang satunya tajir, yang satunya biasa. Yang satunya biasa tapi sayangnya tulus. Yang satunya tajir melintir, kiwir-kiwir. Iya, nggak pakai kiwir-kiwir lah. Tajir gitu aja. Kenapa? Dia adalah seseorang yang rajin bekerja soalnya ya. Ya, rajin bekerja. Upet. Ya, gerak terus gitu ya. Ya, misalnya pun kamu memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kamu yang sekarang, nggak usah khawatir. Ada kok di depan. Ngantri, tahu nggak ya? Ngantri, karena ini Bunda lihat minimal 2 orang gitu loh. Do not worry. Nggak usah khawatir ya sayang ya. Oke, setelah melihat ini, Bunda rasa ya silahkan memantapkan hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk mengambil sebuah keputusan. Dan saat ini Bunda mau cocokin untuk readingan ini rasanya buat kamu-kamu yang bersodiak atau bersio apa saja. Jadi salah satunya aja ya. Sionya aja atau zodiaknya aja itu udah resonate. Ada Aries, Sagittarius, Leo. Oke, untuk Aries energinya cukup kuat. Ada Sio Kerbau. Ada Sio Kambing. Ada Taurus. Ada Sio Ayam. Ada Sio Monyet. Ada Sio Tikus. Oh, banyak Sio ya. Kalian kalau nggak tahu Sio kalian apa, kalian browsing aja ya. Kemudian ada Libra. Oke, ada berapa zodiak nih? Ada 5, ada 5 zodiak dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ada 5 zodiak dan ada 5 Sio. Ya, lumayan nih. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial ya, inisial kamu. Ini harus ada ya sayang ya. Kalau misalnya inisialnya nggak ada berarti belum resonate. Ada Evanta, ada V Vivo, ada X Extra, ada K Kilo, ada J Jakarta, ada T Tango, ada Enona. Untuk Enona energinya cukup kuat, untuk V Vivo energi cukup kuat. Ada Eluna Maya, ada U Ultra, ada Romeo. Ada K Kilo, untuk K Kilo energi cukup kuat. Ada C, cicak-cicak di dinding, ada B Bravo. Ada S Susu Segar, ada A Alpha, ada W Warsawa, ada O Sekali, banyak bener nih. Ada Y Yankee dan ada Q Back. Wow, banyak kali ini ya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, tetap semangat ya sayangnya. Keliru-keliru nggak gitu Bunda nasihatnya. Tetap menyerah, jangan semangat. Sesat banget. Oke, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. It's okay, hidup kadang-kadang memang ada mampir yang seperti ini. Terus berjalan yang penting. Ya, terus berjalan, melanjutkan perjalanan. Di depan ada hal-hal indah. Ya, yang perlu kamu lihat. Terima kasih kesayangan, I love you. Bye-bye.